Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 7, sebelum kita belajar materi IPA, mari kita berdoa dulu seraya kita memuji kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita dapat belajar dengan penuh semangat, dengan penuh kesenangan, kegembiraan, sehingga mencapai tujuannya. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin terkait dengan pengukuran. Sebelum kita bahas pengukuran di masa pandemi ini, mari kita tingkatkan kewaspadaan dalam hal kesehatan, utamanya kita selalu disiplin dalam protokol kesehatan yang dianjurkan dari kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Pertama, kita berpikir tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di judulnya kita lanjutkan dari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tentunya kata-kata mengukur ini membandingkan sesuatu dengan alat ukur. Nah, kita mengamati besar kecilnya, luas lebarnya, dan seterusnya. Ini semuanya ada alat ukurnya. Ini Bapak Guru sudah membawa beberapa alat contoh yang terkait dengan alat ukur. Jadi sebelum kita belajar tentang hal alat ukur, mari kita pertama adalah mendefinisikan apa itu pengukuran. Jadi yang namanya pengukuran ini proses membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Artinya apa, anak? Artinya adalah alat untuk mengukur hal yang dapat diukur. Ya. Alat ukur di dunia ini banyak, tapi yang jelas kita mengacu pada alat ukur yang sudah bersifat internasional. Seperti pada pelajaran kemarin, ini besaran pokok ada 7. Ini termasuk kita ada hari ini kita akan mengukur sesuatu. Pertama, mengukur panjang. Kita bisa menggunakan mestan. Nah, kalau mengukur panjang pertama A. Kalau panjang, kita bisa menggunakan mestan. Tahu kan mestan ya? Tahu kan mestan itu penggaris. Ini juga sebagai alat ukur. Namanya alat ukur panjang. Ini. Nah, dari alat ukur panjang kita bisa mengetahui mulai dari mili, senti, dan seterusnya. Ini menggunakan alat ukur panjang. Nah, meteran sendiri bisa meteran roll, bisa meteran ngayu yang digunakan Bapak tukang, meteran kayu, meteran gulung, dan seterusnya. Ini meteran. Ini. Terus ada yang untuk mengukur berat. Ini. Ada yang mengukur berat. Berat atau massa yang mengukur massa. Ini kita menggunakan kaca. Ini tadi yang panjang, ini contoh ini juga bisa panjang, bisa luas lubang atau panjangnya ini bisa. Ini juga bisa untuk mengetahui sampai sedetil 0,01 kita bisa menggunakan dengan menggunakan alat ini. Nanti bisa dicoba dengan menggunakan alat ini kita mengukur lubang botol. Kita mengukur yang mudah-mudah aja lubang gelas. Ini kita mengukur lubang gelas contohnya.
Ini lubang gelas kita ukur, seandainya ini barangnya berbahaya, ini kita mengukur lubang gelas, bisa mengukur lubang gelas. Ini kita bisa mengukur lubang gelas dengan cara ini, ya, dengan cara ini. Terus kedalamannya, kalau bisa dicari ini, ya, dilihat dari ini. Ini bisa, ini menggunakan jangka sorong, atau juga kita bisa mengukur berapa diameter atau lingkaran daripada besi, seandainya tukang kayu, tukang besi ini mengukur ini. Ini bisa kita menggunakan ini. Nah, tingkat ketelitiannya sampai 0,01. Ini di buku kalian yang kalian pegang itu sudah ada beberapa contoh. Ini hanya sekilas saya gambarkan saja caranya mengukur. Ini berikutnya. Terus kalau neraca, yang kedua adalah neraca. Kita menggunakan neraca. Ini ada neraca ohos, ada neraca lengan, buahnya ada neraca spiral, juga ada neraca, banyak sekali neraca yang digunakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi di sini Pak Guru saya akan menampilkan neraca yang model ini, ya, neraca. Ini kita bisa mengukur dengan menggeser ini. Bisa menggeser dengan menggeser ini. Ini tingkat ketelitiannya juga sampai 0,00 kg. Artinya sampai ke tingkat kecil sekali. Tingkat keringannya kecil sekali. Dan bisa mengukur benda sekecil apapun bisa kita mengukur dengan ini. Nah, ini ada beberapa alat yang di sini. Alat di sini kita tinggal menggeser. Ini ada skalanya. Nah. Ini ada skalanya. Di sini juga ada skalanya. Tentunya kita tinggal memanfaatkan saja. Nah, tingkat ketelitian suatu alat ini berbeda-beda. Tingkat ketelitian suatu alat ini berbeda-beda. Lain halnya seperti tukang beras, penjual beras, penjual gula, penjual tembakau, penjual apa saja yang sifatnya itu berat-berat. Ini ketelitiannya tidak sampai menjangkau pada gram-gram yang kecil, setengah gram, seperberapa gram tidak menjangkau. Tapi yang hari ini yang kita bahas adalah tingkat ketelitian alat yang ada di sekitar kita. Ini untuk besaran, kemarin sudah saya jelaskan, ada besaran pokok yang pertama panjang tadi, kita menggunakan alat ukur mestar, juga ada roll meter. Roll meter itu meteran yang digulung ya. Ada jangka sorong, ini ada jangka sorong yang seperti ini. Ada monometer skrup. Ini ada monometer skrup. Ini bagian daripada alat ukur panjang. Sedangkan massa, dengan massa ini atau kita kaligram adalah satuan massa itu kan 1 kilogram. 1 kilogram ini massa sebuah silinder platinum iridium yang memiliki tinggi dan diameter 3,9 cm. Ini alat ukur massa tadi sudah saya sampaikan tadi. Ini ada neraca pegas juga, ada neraca pegas. Neraca pegas itu sama dengan neraca dinamometer. Ini fungsinya mengukur massa atau berat benda. Neraca ini mempunyai 2 skala. Ya, satuannya tadi sudah sama, Newton. Ada neraca sama lengan. Neraca sama lengan itu neraca yang di sini ada lengannya panjang. Di sini terus ini ada bandulnya. Ini tinggal geser-geser. Ini skalanya 1. Ya. Dari dicantolkan, digantungkan. Ini namanya neraca bendanya di sini. Ini namanya neraca sama lengan. Ya. Ada juga neraca ohos. Ada juga neraca ohos. Ini neraca yang biasa ditemukan di laboratorium. Ini memiliki 3 hingga 4 lengan. 3 hingga 4 lengan. Setiap lengan pada neraca memiliki skala dengan beban gram. Tentunya kalau sudah gram, ini sudah sangat ringan. 0 sampai 100 gram. Ini biasanya digunakan pedagang emas. Ini juga menggunakan itu. Ini. Nah,
Terus berikutnya di situ nanti bisa dicoba sendiri dalam lembar latihan yang sudah saya bagikan. Lembar latihan yang sudah saya bagikan itu, ini nanti dicoba caranya mengisi. Ini luas, terus ini ada panjang dikali lebar, volume, luas dikali tinggi dikali panjang dikali lebar, panjang dikali tinggi dikali lebar. Ini satuannya luas, volume juga, masa jenis dan seterusnya. Ini merupakan bagian daripada yang perlu dikerjakan anak-anak sekalian. Yang ketiga adalah panjang alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Ya, waktu ini diukur ini. Jadi waktu termasuk besaran pokok. Ya, waktu juga termasuk besaran pokok dalam satuan yang dinyatakan adalah sistem internasionalnya adalah skon. Ini. Jadi skon. Jadi pada awalnya waktu dinyatakan atas dasar waktu rotasi bumi. Jadi pertamanya waktu rotasi bumi pada porosnya yaitu 1 hari. 1 detik didefinisikan sebagai 1 per 26.400. 1 per 26.400 kali 1 hari rata-rata. Ini waktu. Ini. Nah, kalau kita berpikir kaitannya ini, nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya, masih panjang. Yang penting hari ini waktu, alat untuk mengukur waktu yang kita temukan atau yang kita gunakan setiap hari, biasanya kita menggunakan al-roji. Al-roji itu kan jam tangan itu ya, itu sentuhan yang banyak dijumpai kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sekarang itu kelihatannya al-roji itu sudah agak pakai nggak pakai banyak, sekarang sudah menggunakan sistem waktu di HP. Terus ada stopwatch. Nah, stopwatch ini hari ini kebetulan stopwatch saya belum saya tunjukkan, ada stopwatch. Biasanya kalau kita olahraga, bapak guru olahraga bisa membuat stopwatch untuk mengukur berapa kecepatan larinya, terjarak tempuh. Tujuannya kita mengatur jarak tempuh dibagi waktu tempuh ini. Masalahnya itu. Jadi kita ada yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari yang kita jumpai adalah mengukur panjang, mengukur waktu, mengukur massa, juga mengukur waktu. Ini lanjutannya bisa dikerjakan dalam LKS yang sudah diterima, yang sudah dibagikan, terus dilanjutkan nanti bisa difoto hasilnya dikirimkan ke saya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Coba dikerjakan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.